Artinya gedung itu sejak awal sudah nggak sehat. Siap. Sertifikat layak fungsi. Usut setuntas-tuntasnya supaya nanti kalau misalnya dari insiden ini kan kita akan minta kepada Assalamualaikum Tretan, terjebaknya Haji Minun Latif Ketua Fraksi PKB DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya di dalam lift gedung DPRD hingga 2 jam lebih, menuai tanggapan beragam dari beberapa anggota Dewan. Namun, ada beberapa tanggapan yang cenderung sama, yakni mempertanyakan kualitas gedung. Kesamaan pendapat legislator itu cukup logis. Sebab, gedung baru yang dibangun tahun 2017 itu, di beberapa sudut ruangan sudah menunjukkan ketidaklayakan. Salah satu contohnya, wallpaper sudah banyak yang mengelupas, plafon banyak yang retak-retak, dan yang paling menonjol, lift di gedung berlantai 8 ini, seringkali mengalami perbaikan karena rusak. Bahkan ada plafon anggota Dewan hingga ambrol. Fakta empiris itu, disoroti secara tajam oleh beberapa anggota Dewan di DPRD Yos Sudarso. Mereka diantaranya, Mahfuz politisi PKB, Imam Syafi'i politisi Partai Nasdem, Bantiono politisi PDIP, dan Ahtoni politisi Partai Gerindra. Capat mungkin sudah dapat laporan dari salah satu anggota yang terjebak di lift ya. Gimana menanggapi itu? Ya, karena bukan saja anggota Komisi C Bapak Kiai Haji Minun Latif, Ketua Fraksi PKB, kami ingin menyampaikan bahwa harus ada benar-benar sertifikat layak fungsi. Yang belakang ini adalah lift yang baru, karena baru difungsikan tahun 2019 akhir. Dengan demikian kualitasnya ini kami minta, karena garansi lift ini kan bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Garansi lift ini kan minimal 5 tahun. Oleh karena itu pihak rekanan yang mempunyai merek lift yang ada di belakang, yaitu mereknya Schneider, itu juga harus bertanggung jawab. Dapat terkait dengan peristiwa ini, apakah ada komisi akan memanggil pihak terkait untuk mendalami persoalan ini? Ya, kami Komisi C sudah koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Surabaya bagian perlengkapan, dan tinggal nanti dari eksekutif yang harus kita undang. Di bagian lain, Mahfuz politisi separtai dengan Minun Latif mengaku sudah sejak lama gedung bernilai puluhan miliar itu membuat dirinya tidak nyaman. Alasannya cukup meyakinkan. Menurutnya, gedung DPRD yang dibangun di belakang gedung lama dinilainya sudah tidak sehat sejak awal menempati ruang fraksi yang menjadi haknya. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, gimana menanggapi adanya macet lift yang juga di dalamnya itu ada Pak Haji Minun, Ketua Fraksi PKB. Halo? Ya. Halo? Ya, halo. Iya, memang gedung itu sejak awal kita menempati, saya menempati itu sudah bermasalah memang. Ya. Artinya gedung itu sejak awal sudah nggak sehat. Siap. Makanya momentum ini adalah momentum untuk dijadikan pijakan untuk diaudit total sebenarnya. Ada apa dengan pembangunan gedung itu? Saya di awal masuk di sana sudah wallpapernya itu sudah lupa semua. Wallpaper. Belum yang lain-lain. Ada beberapa kejadian yang plafonnya ambrol. Beberapa anggota dewan ambrol. Sekarang ini liftnya macet sampai berapa jam. Dan lift macet itu nggak cuma sekali ini saja gitu loh. Sudah beberapa kali ya? Sudah beberapa kali. Kalau memang ada itikat baik dari semua elemen, menurut saya harus diaudit total. Ya. Kalau nggak mau dirobohkan gedungnya. Kalau nggak mau diaudit total, robohkan aja memang gedung bermasalah. Oh gitu. Audit total pengertian Pak Haji gimana? Semua pengerjaannya dulu seperti apa, sesuai dengan spesifikasinya apa enggak gitu kan. Ya. Gak mungkin kalau pembangunan gedung itu beres, gak mungkin gak mungkin nggak sehat sejak awal. Berarti nggak beres dan pembangunan gedung itu. Entah siapa yang mengerjakan, entah
siapa yang dapat pekerjaan, entah siapa yang dapat manfaat. Imam Syafii tak kalah tajam dalam menyampaikan kritiknya. Politisi Partai Nasdem itu meminta inspektorat untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap gedung DPRD yang baru. Audit yang diminta Imam adalah mengaudit liftnya dan pengadaannya. Imam mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa yang menimpa Minun Latif ini dijadikan momen bersih-bersih terhadap segala hal. Dan sebelum itu kan sering juga lift mati ya, lift macet. Karena itu supaya tidak terulang lagi, karena saya tadi melihat teman-teman baik anggota dewan maupun sekwan itu trauma lah. Ini sekali lagi bukan karena yang terjebak anggota dewan, tapi siapapun yang terjebak, apalagi sampai 2,5 jam, meski beruntung sudah berhasil dievakuasi dan tetap sehat, tapi kami ingin tidak berhenti sampai di sini. Saya minta inspektorat melakukan audit menyeluruh ya tentang liftnya dan tentang pengadaannya. Apakah pengadaannya itu sudah sesuai? Karena itu ini mohon dijadikan momentum. Baru-baru ini kan kita mengadakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan itu diadakan di dekat Dewan. Kami berharap supaya Dewan ini menjadi pelopor untuk melawan korupsi. Kami selalu berteriak melakukan fungsi pengawasan ketika ada lembaga atau ada dinas atau ada di tempat-tempat lain yang menggunakan anggaran daerah atau anggaran negara. Kami selalu berteriak-teriak, tapi jadi ironis ketika di rumah kami sendiri pengadaannya tidak baik. Karena itu ini harus jadi momentum usut setuntas-tuntasnya supaya nanti kalau misalnya terbukti ada proses pengadaannya yang tidak beres, saya berharap dilimpahkan ke petugas aparat penegak hukum. Sementara Ahatoni, politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso, selain meminta audit seperti yang disampaikan Imam Syafii, legislator yang akrab disapa Tony juga mempertanyakan, apakah gedung DPRD yang baru ini memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF. Berikut pernyataan lengkapnya. Ketika ini ada satu kemacetan, ini menjadi kita bahan evaluasi. Kita akan melihat apakah ada satu hal yang kurang dari lift ini. Kita mencoba nanti itu dari teknisi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap normalnya sebuah lift yang ada di gedung kita ini. Pak Tony, kan yang berdasarkan informasi bahwa lift ini sering rusak atau mungkin istilahnya macet ya? Kalau saya mendengar sudah ada beberapa waktu yang lalu ya, dan beberapa kali ada insiden kemacetan ini, dan bahkan kemarin Jumat pun juga sudah Sekwan secara sigap memanggil teknisi untuk datang dan sudah dilakukan perbaikan, tetapi hari ini kembali lagi ini ada muncul kemacetan lagi. Sehingga kita mencoba untuk mendalami sebetulnya apa yang salah di balik daripada kemacetan ini kan. Atau ini melihat fakta ini, apakah ada rencana Dewan memanggil pihak-pihak terkait, semisal kontraktornya dan DPRKPP ya? Ya kita minta nanti kan. Sementara kan hasil dari insiden ini kan kita akan minta kepada teknisi untuk melakukan satu evaluasi. Nah dari hasil evaluasi nanti kan dalam tanda kutip untuk kebutuhan internal kan kita akan melakukan penilaian ya. Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah itu disengaja atau tidak? Apakah ini memang murni kemacetan atau mungkin ada sabotase? Kita kan juga belum tahu. Dan ada bapak-bapak dari aparat kepolisian yang ada kan bisa membantu untuk melihat dari teknisi yang memiliki skill soal lift akan melihat secara mekanistisnya seperti apa, dari sisi kemungkinan ada sabotase juga kemungkinan akan dari bapak-bapak kepolisian akan ikut menganalisa untuk hal ini. Oh berarti mungkin ada kemungkinan untuk memanggil pihak terkait ya? Nah ketika nanti ditemukan ternyata ada sesuatu yang salah dan kemudian harus ada pihak yang bertanggung jawab, tentunya kita juga akan panggil untuk klarifikasi dan pendalaman. Oke, makasih Pak. Yang lebih penting lagi kita akan coba apakah SLF di sini juga sertifikat layak fungsinya itu sudah ada atau belum. Ini kan perlu kita cek juga. Jangan sampai Dewan ini gembar-gembor bahwa gedung-gedung lain harus layak fungsi, ternyata gedung sendiri nggak ada sertifikatnya. Ini kan sama halnya menampar muka sendiri, gitu kan.